Bismillahirrahmanirrahim. Undangan reuni dan halal bihalal. Alumni Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Garum tahun 1975. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, kami mengundang sahabat-sahabat alumni Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Garum tahun 1975 dalam acara reuni dan halal bihalal sebagai momen untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta menguatkan kembali tali silaturahmi yang telah lama terjalin. Hari dan tanggal Ahad 20 April 2025. Tempat kediaman Ibu Haja Istifiadah atau Bapak Kiai Haji Al-Zaini, Magister Pendidikan Islam. Alamat Dusun Pojok, RT 01, RW 01, sebelah utara tikungan Pojok. Insya Allah, acara ini akan menjadi kesempatan emas bagi kita semua untuk saling bermaafan, mengenang kembali kebersamaan masa lalu, serta berbagi pengalaman dan inspirasi. Semoga kehadiran kita dalam acara ini membawa keberkahan dan memperkuat tali persaudaraan di antara kita. Kami sangat mengharapkan kehadiran sahabat-sahabat sekalian dalam acara ini. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk berkumpul dalam keberkahan dan kebahagiaan. Konfirmasi kehadiran. Silakan mengisi daftar hadir pada grup alumni Jazakumullah Khairan Katsiran atas perhatian dan kehadirannya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia reuni dan halal bihalal. Alumni Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Garum tahun 1975. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, ja'alana Allahu minal a'idin wal faizin. Dengan hati yang bersih dan penuh syukur, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh sukacita, mempererat silaturahmi dan menebar kebaikan kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Rasulullah agar umatnya tidak ditimpa 3 bencana besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, utusan Allah yang penuh kasih sayang, kepada keluarga beliau, para sahabatnya yang mulia, serta kepada siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Pendahuluan, hati yang lelah oleh bencana. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang lebih berat dirasakan oleh umat manusia selain datangnya musibah yang menimpa secara massal, seperti kemarau panjang yang melumpuhkan kehidupan, banjir besar yang menghanyutkan harapan, hingga perpecahan yang menumpahkan darah dan merusak persaudaraan. Namun di balik segala bencana itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah lebih dahulu menunjukkan kasih sayang beliau dengan memanjatkan doa-doa untuk keselamatan umatnya. Salah satu doa yang sangat menyentuh hati adalah permohonan beliau agar umatnya tidak ditimpa dengan 3 bencana besar. Doa penuh kasih sayang dari Rasulullah. An Abdullah bin Umar, qal, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Inni da'autu Rabbi li ummati, fa'a'tani 3, ومنعني 1. دعوته أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها ودعوته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها ودعوته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. Artinya, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah memohon kepada Tuhanku untuk umatku, maka dia memberiku 3 hal dan menolak 1.
Aku memohon agar umatku tidak dibinasakan dengan paceklik panjang, maka dia mengabulkannya. Aku memohon agar umatku tidak dibinasakan dengan tenggelam, banjir besar, maka dia pun mengabulkannya. Aku memohon agar tidak dijadikan bencana dan malapetaka di antara sesama mereka, perpecahan dan pertikaian. Namun permohonan ini tidak dikabulkan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2890. 3 permohonan Nabi. Pertama, tidak dibinasakan oleh as-sanah, kemarau panjang atau pasklik. Dalam riwayat lain, as-sanah dimaknai sebagai musim kering yang menyebabkan kelaparan parah. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi agar umat tidak binasa secara massal akibat kelaparan, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Yusuf ketika masa paceklik yang panjang. Kedua, tidak dibinasakan dengan banjir besar, bab Nabi Nuh. Permohonan ini menyiratkan penjagaan ilahiyah atas umat Nabi Muhammad agar tidak dihancurkan dengan azab besar seperti umat-umat terdahulu yang ditenggelamkan. Ketiga, tidak dijadikan saling bermusuhan satu sama lain, fitnah, perang saudara, perpecahan. Permohonan ini tidak dikabulkan karena perpecahan adalah ujian yang tetap akan hadir sebagai bentuk ujian dari Allah untuk membedakan siapa yang teguh dan siapa yang menyimpang. Pandangan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhainya dan ayahnya. Beliau menafsirkan bahwa bencana dari luar seperti banjir dan kelaparan telah dijauhkan dari umat ini karena doa Nabi. Namun bencana dari dalam, yakni kebencian, dengki, dan permusuhan, tetap akan ada dan menjadi penyebab runtuhnya kekuatan umat Islam itu sendiri. Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya. Dalam khutbah-khutbahnya, beliau sering mengingatkan, aku lebih takut pada perpecahan umat daripada datangnya musuh dari luar. Pendapat para imam mazhab, imam Allah merahmatinya. Beliau menyatakan bahwa keamanan umat Islam adalah tanda keberkahan Nabi Muhammad. Umat ini tidak akan dihancurkan secara total karena masih ada warisan doa Nabi yang menjaga mereka. Imam Malik, semoga Allah rahmati, mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan rahmat dalam syariat Nabi Muhammad, bahwa azab Allah ditangguhkan bagi umat ini karena keberkahan Rasulnya. Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, beliau menafsirkan bahwa perpecahan yang dimaksud dalam hadis adalah fitnah internal, seperti perselisihan politik, perbedaan mazhab, dan perebutan kekuasaan. Imam Syafi'i berkata, fitnah yang paling berbahaya adalah yang berasal dari dalam tubuh umat itu sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, beliau menegaskan bahwa doa Rasulullah tetap berlaku hingga hari kiamat. Namun Allah tetap menguji umat ini dengan perpecahan agar terlihat siapa yang istiqamah dan siapa yang menyimpang. Pendapat Ulaimiyah, semoga Allah merahmatinya, mengatakan, umat Muhammad dijaga dari azab global, tetapi tidak dari perpecahan. Karena perpecahan adalah akibat dari hawa nafsu, dan Allah menguji siapa yang mengikuti kebenaran. Semoga Allah merahmatinya. Beliau menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim bahwa perpecahan itu menjadi bentuk perbedaan yang mengandung dosa, jika bukan karena kebenaran, tetapi karena hawa nafsu, kelompok, dan ambisi kekuasaan. Syekh Abdurrahman As-Sadi, semoga Allah merahmatinya, mengatakan bahwa hadis ini adalah bukti cinta Nabi kepada umatnya, dan sekaligus peringatan bahwa musuh terbesar umat Islam bukan dari luar, melainkan dari dalam diri mereka sendiri. Refleksi dan pelajaran. Umat Nabi Muhammad tidak akan binasa secara total karena doa beliau yang mulia. Namun, perpecahan adalah ujian besar yang tidak bisa dihindari, bahkan telah terjadi sejak era para sahabat dan terus berlangsung hingga hari ini. Maka menjaga persatuan, menanamkan kasih sayang, menghindari kebencian, dan membangun ukhuwah Islamiyah merupakan bagian dari sunnah Nabi yang agung. Ilmu, hikmah, dan kasih sayang adalah obat mujarab dari perpecahan. Dan setiap muslim memikul tanggung jawab untuk menebarkan kedamaian dan menyatukan hati sesama saudara. Doa dan harapan. Allahumma ajma' syamlana, wa wahid kalimatana, wa alif baina qulubina, wahfadna minal fitan, ma dhahara minha wa ma batan, wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, satukanlah barisan kami, persatukanlah kata-kata kami, padukan hati kami, dan lindungilah kami dari segala fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi.
Salawat dan salam tercurah untuk Nabi kami Muhammad, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Segala puji hanya bagimu, wahai Tuhan seluruh alam. Semoga kita semua menjadi hamba yang khusyuk dalam sujud dan senantiasa berada dalam lindungan serta ridhanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan sehingga kita dapat kembali bersua dalam kebersamaan yang penuh makna. Dengan ini, kami mengundang seluruh alumni Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri Blitar, Angkatan 1980, untuk hadir dalam acara yang istimewa, yaitu Senin 7 April 2025. Waktu pukul 9 pagi sampai selesai. Tempat Lesehan The Dados, Jalan Cakraningrat, Sentul, Kota Blitar. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mempererat kembali tali silaturahmi di antara kita semua, mengenang masa-masa indah saat masih menimba ilmu bersama, serta berbagi cerita dan pengalaman hidup setelah sekian tahun berpisah. Seiring dengan momen Syawal yang penuh berkah, kita juga akan mengadakan halal bihalal sebagai bentuk saling memaafkan dan memperkokoh persaudaraan yang tak lekang oleh waktu. Kami dengan bangga menyampaikan bahwa acara reuni ini didukung oleh Bapak Haji Bambang Purwito, seorang alumnus yang kini dikenal sebagai pengusaha besar dari kota Tulungagung. Dukungan beliau menjadi bagian dari semangat kita untuk terus menjalin dan menjaga persaudaraan di antara sesama alumni. Dalam reuni ini, kita akan menikmati berbagai rangkaian acara menarik, di antaranya sambutan dan doa bersama, nostalgia mengenang masa sekolah, ramah tamah dan sesi berbagi kisah, hiburan dan acara kejutan spesial, foto bersama sebagai kenang-kenangan, makan siang bersama dengan hidangan khas. Kehadiran sahabat-sahabat semua sangat dinantikan agar acara ini menjadi lebih meriah dan penuh makna. Kami berharap sahabat dapat menyempatkan waktu untuk hadir dan berbagi kebahagiaan dalam pertemuan yang tak hanya memperkuat persaudaraan, tetapi juga menghangatkan kembali kenangan indah masa lalu. Untuk memastikan kelancaran acara, mohon konfirmasi kehadiran dengan mengisi daftar hadir di grup WhatsApp alumni. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk kembali menjalin kebersamaan dan mengukuhkan seduluran selawase. Jangan sampai ketinggalan momen berharga ini, karena silaturahmi yang erat adalah harta yang tak ternilai. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Bambang Purwito atas dukungan beliau dalam acara ini. Tak lupa, kami juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam menyukseskan acara ini tanpa kecuali. Semoga kebersamaan ini terus terjaga dan membawa keberkahan bagi kita semua. Demikian undangan ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan bagi kita semua. Sampai jumpa di acara reuni alumni Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri Blitar, Angkatan 1980. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita. Panitia reuni, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Dengan hati yang bersih dan penuh syukur, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, tahun 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh sukacita, mempererat silaturahmi, dan menebar kebaikan kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur alumni Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri Angkatan 1980. Gimana kabarnya semua?
Semoga sehat-sehat selalu dan diberkahi rezeki yang melimpah ya. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal reuni, momen yang pastinya bikin hati hangat. Reuni ini bukan cuma soal nostalgia, tapi juga jadi ajang mempererat tali silaturahim, saling berbagi cerita, dan menyambung doa kebaikan untuk kita semua. Kalau kita ingat-ingat lagi masa-masa dulu, gimana serunya kita bareng-bareng? Ada suka, duka, tawa, dan bahkan kadang drama kecil-kecilan yang sekarang jadi cerita lucu buat dikenang. Dari nyontek pas ulang, belajar kelompok, sampai nongkrong bareng sepulang sekolah, semuanya bikin hidup kita berwarna. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, waktunya kita kumpul lagi. Tapi bukan cuma buat nostalgia aja loh. Momen ini juga jadi kesempatan buat kita merayakan persahabatan dan kebersamaan yang sudah berjalan puluhan tahun. Temu kangen seperti ini ternyata punya nilai spiritual yang tinggi loh. Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah, kecuali perpisahan mereka di dunia adalah untuk berkumpul kembali di akhirat." Artinya, setiap langkah kita untuk datang ke acara ini, insya Allah bernilai ibadah. Dengan saling bertemu, berbagi cerita, dan mempererat hubungan, kita nggak cuma mendapatkan kebahagiaan, tapi juga keberkahan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Nikmat yang paling besar setelah keimanan adalah sahabat yang setia." Reuni ini adalah cara kita untuk kembali menjaga persahabatan yang dulu pernah terjalin erat. Inspirasi dari ulama dan tokoh besar. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hubungan baik antar manusia adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita hadir, saling mendoakan, dan berbagi cerita, itu adalah bentuk ibadah yang sederhana tapi sangat bermakna. Dr. Tariq Ramadan, seorang cendekiawan Muslim kontemporer, pernah berkata, "Hidup ini bukan hanya soal aku dan kamu, tapi soal kita bersama. Dari hubungan itulah kita menemukan makna dan kekuatan." Reuni ini adalah salah satu cara kita menemukan kembali kekuatan itu, kebersamaan yang membawa manfaat dan inspirasi baru untuk kehidupan kita masing-masing. Motivator terkenal Tony Robbins pernah berkata, "Hidup yang bermakna adalah hidup yang dibangun di atas hubungan yang bermakna." Dengan datang ke reuni, kita sedang membangun kembali hubungan yang gak cuma bernilai, tapi juga memperkaya jiwa kita. Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar, juga pernah bilang, "Ketika hati-hati yang saling mencintai bertemu, surga kecil tercipta di dunia." Momen reuni ini adalah surga kecil itu, tempat di mana tawa dan kebahagiaan bercampur jadi satu. Dan filosofi dari Aristoteles ini juga pas banget. Manusia adalah makhluk sosial, dan kebahagiaan mereka tumbuh dari kebersamaan. Reuni adalah bentuk nyata dari kebahagiaan itu. Kita kembali ke akar, ke persahabatan lama, dan saling menguatkan. Ajakan untuk teman-teman, yuk kita manfaatkan momen ini sebaik mungkin. Kehadiran kalian gak cuma bikin acara tambah seru, tapi juga jadi wujud rasa syukur atas persahabatan yang indah ini. Jangan lupa seperti kata Paulo Coelho, hidup adalah tentang momen-momen yang kita ciptakan bersama. Info penting acara reuni. Reuni alumni Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri, Angkatan 1980. Hari dan tanggal, Minggu 6 April 2025. Waktu pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tempat, Rumah Bapak Haji Bambang Purwito, Jalan Kiai Mojo 109, Desa Karangwaru, Tulung Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat mengharapkan kehadiran seluruh alumni pada acara ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk bertemu kembali, berbagi cerita, menjalin kebersamaan, dan menciptakan kenangan indah yang tak terlupakan. Sampai bertemu di lokasi acara, saudara sekalian. Jejak Kenangan, Bendungan Sigura-Gura Gang 5 nomor 13C, Kota Malang. Reuni alumni Tata Perusahaan Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Malang, Angkatan 1980. Hari ini Ahad tanggal 13 April tahun 2025 menjadi salah satu hari yang tak terlupakan bagi para alumni program studi Tata Perusahaan Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Malang, yang kini telah bertransformasi menjadi Universitas Negeri Malang. Angkatan tahun 1980. Setelah bertahun berjauhan oleh waktu dan kesibukan,
Akhirnya benang silaturahmi itu terajut kembali dalam sebuah pertemuan hangat yang diadakan di kediaman Bapak Profesor Haji Muji Raharjo, Bendungan Sigura-Gura Gang 5 nomor 13C, Kota Malang. Suasana pagi itu terasa berbeda. Udara Malang yang sejuk seperti ikut menyambut kedatangan satu persatu wajah-wajah yang dahulu menghiasi ruang kuliah, kini hadir dengan senyum yang tak lekang oleh waktu. Para alumni datang dari berbagai penjuru daerah. Dari Surabaya hadir Mbak Yuni Sukamdani dan Mbak Winarsih. Dari Banyuwangi, Mas Anang Hari Wahyudi. Dari Bojonegoro, Mas Lanang Supriyadi. Dari Kediri, Mas Gunawan bersama sang istri. Dari Blitar, Mas Ari yang juga membawa putranya. Dan tentu saja dari Kota Malang sendiri, hadir Mbak Dwi Astuti, Rohma Inayati, dan Ida Rosiida. Saya sendiri, Mas Gunawan dan Heng, sayangnya harus tiba terlambat. Ada kendala kendaraan di perjalanan yang membuat kami baru sampai di lokasi sekitar pukul 1 siang. Meski begitu menjejakkan kaki di halaman rumah Bapak Profesor Muji, hati ini langsung hangat melihat keramahan para sahabat lama yang menyambut dengan tawa dan pelukan penuh kehangatan. Acara berlangsung sangat meriah. Tawa, canda, dan nostalgia mewarnai setiap sudut ruangan. Salah satu momen paling mengharukan adalah ketika beberapa teman menyanyikan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang dahulu sering kami nyanyikan bersama saat menjadi mahasiswa. Suara memang sudah tidak sekuat dulu, tetapi semangat dan kenangan masa muda tetap bergema dalam setiap bait yang dilantunkan. Rata-rata, kami kini telah memasuki usia kepala 6. Namun semangat yang terasa hari ini seolah membawa kami kembali menjadi anak-anak muda yang dahulu penuh mimpi dan semangat juang. Waktu memang berjalan, namun rasa persaudaraan itu tetap utuh dan menguat. Acara resmi ditutup sekitar pukul 3 sore. Sayangnya, karena saya datang terlambat, saya tidak sempat mengikuti semua sesi resmi yang berlangsung. Namun saya sempat mendengar kabar bahwa salah satu hasil dari pertemuan ini adalah penunjukan rumah Bapak Profesor Muji sebagai Sekretariat Panitia Reuni Alumni Tata Perusahaan. Insya Allah, kegiatan reuni ini akan menjadi agenda tahunan yang terus berlanjut secara konsisten. Bahkan telah ada rencana, tahun depan reuni akan diselenggarakan di rumah Mas Anang Hari Wahyudi di Kota Banyuwangi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga silaturahmi ini, memberikan kesehatan dan usia yang berkah kepada kita semua. Agar reuni ini tidak hanya menjadi ajang temu kangen, tetapi juga menjadi wadah memperkuat ikatan batin yang dahulu pernah tumbuh di bangku kuliah, dan kini terus tumbuh dalam persaudaraan yang abadi. Narator Budiono, Undangan Reuni Pensiunan Pengawas Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami haturkan kepada seluruh rekan pensiunan pengawas sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Sebagai tindak lanjut dari koordinasi yang telah kita lakukan sebelumnya, dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri reuni pertama pensiunan pengawas sekolah, yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari dan tanggal Selasa 15 April tahun 2025. Waktu pukul 9 pagi sampai selesai. Tempat warung Kinanti, Garum, dekat rumah Ibu Hajah Dr. Anda Sri Murtiwati. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan bersilaturahmi dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Bagi Bapak dan Ibu yang berkenan hadir, mohon kesediaannya untuk mengisi daftar peserta di bawah ini. 1. Bapak Budiono. 2. Bapak Karsum. 3. Ibu Endang Puji Astuti dan seterusnya. Atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Semoga acara ini menjadi ajang silaturahmi yang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, Panitia Reuni Pensiunan Pengawas Sekolah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, ja'alana Allahu minal aidin wal faizin. Dengan hati yang bersih dan penuh syukur, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh sukacita.
mempererat silaturahmi, dan menebar kebaikan kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah indah reuni dan halal bihalal mantan pengawas sekolah Kabupaten Blitar. Pada hari Selasa yang cerah, tanggal 16 April 2025, suasana hangat penuh keakraban menyelimuti sebuah tempat bernama Balai Kinanti yang terletak di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Tempat itu menjadi saksi atas momen istimewa, reuni dan halal bihalal para mantan pengawas sekolah se-Kabupaten Blitar. Sebuah pertemuan yang bukan sekadar ajang temu kangen, melainkan juga menjadi ruang untuk mempererat ikatan batin yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Alhamdulillah, acara berlangsung sukses. Hampir seluruh anggota hadir dengan wajah berseri-seri, membawa rindu dan kenangan akan masa-masa penuh dedikasi dalam dunia pendidikan. Bahkan sebelum acara resmi dimulai, suasana telah dihangatkan dengan pra-acara menyanyikan lagu-lagu lama yang penuh nostalgia. Dipandu oleh Bapak Slamet Suroso, seorang maestro elektron yang dikenal profesional dan multitalenta, para peserta larut dalam kegembiraan. Tak terasa, lebih dari 2 jam terlewati dalam suasana riang dan penuh gelak tawa, seakan waktu mundur ke masa silam. Setelah jeda sejenak, acara resmi pun dimulai. Mas Nanang Tias Rulianto tampil sebagai MC, membacakan susunan acara dengan semangat dan gaya khasnya. Acara dibuka dengan bacaan umul kitab, memohon keberkahan atas pertemuan ini. Kemudian, Saudara Budiono selaku ketua menyampaikan sambutan penuh makna. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa ikatan di antara para mantan pengawas bukanlah ikatan sesaat, melainkan persaudaraan yang tak lekang oleh waktu. Ia menyebutkan 4 ciri khas dari kebersamaan mereka yang sangat menyentuh. 1. Nesumu tak sabari, marahmu tetap kuterima dengan sabar. 2. Cuekmu tak telateni, sikap cuekmu tetap kupahami. 3. Elekmu tak tutupi, kekuranganmu tetap kuterima dengan tulus, kasih sayangmu tak uri-uri, kasih sayangmu tetap kujaga dan kuhargai. Sambutan itu disambut tepuk tangan dan senyuman penuh haru. Tidak hanya berhenti di nostalgia, dalam momen itu pula disepakati bahwa reuni ini akan diadakan rutin setiap 6 bulan sekali. Sekali di wilayah Blitar, baik di rumah anggota maupun tempat yang representatif. Dan sekali lagi berupa rekreasi bersama di lokasi yang dekat dan cukup ditempuh dalam 1 hari. Acara kemudian dilanjutkan dengan Mau'idoh Hasanah yang disampaikan oleh Bapak Haji Lamuji. Beliau dengan gaya tutur yang teduh dan mengena, mengisahkan kembali model halal bihalal di masa lalu, termasuk tradisi sungkem para cucu kepada kakek nenek, serta pentingnya menjaga akhlak dalam bersilaturahmi. Nasihat-nasihat beliau menjadi pelembut hati dan pengingat untuk senantiasa menjaga nilai-nilai warisan leluhur. Selepas itu, suasana kembali cair dalam ramah tamah dan makan siang bersama, diselingi dengan nyanyian dari para peserta yang diiringi kembali oleh alunan elektron Bapak Haji Slamet Suroso. Lagu demi lagu membawa nostalgia tersendiri, menghadirkan tawa dan bahkan beberapa tetes air mata bahagia. Menjelang pukul 1 siang, acara ditutup dengan doa khitbah yang dipimpin oleh Bapak Haji Imam Syafi'i. Namun ternyata, kebersamaan yang begitu erat membuat beberapa peserta masih enggan beranjak. Beberapa teman kembali menyumbangkan suara, menyambung kebersamaan dalam nyanyian, disusul dengan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan abadi dari momen luar biasa ini. Daftar kehadiran peserta. Pertama, Bapak Budiono. Kedua, Bapak Karsum. Ketiga, Ibu Endang Pujastuti. Keempat, Bapak Imam Syafi'i kelima, Ibu Imam Syafi'i keenam, Bapak Muhammad Badrun ketujuh, Ibu Isna Sulastri ke-8, Ibu Mursini ke-9, Ibu Siti Murtiwati ke-10, Bapak Zaini ke-11, Bapak Lamuji ke-12, Bapak Triono ke-13, Bapak Muhaimin ke-14, Ibu Hari Sukoratna Ningsih ke-15, Bapak Suyadi ke-16, Ibu Dia Ayu ke-17, Bapak Yuwono ke-18, Bapak Effendi ke-19, Bapak Nanang Tias Rulianto ke-20, Bapak Agus Dwi ke-21, Bapak Willis ke-22, Bapak Suroyo ke-23, Mas Hari Santoso ke-24, Kakung Katiman ke-25, Nenek Isyati. Reuni ini bukan hanya sekadar temu kangen, melainkan bentuk nyata dari cinta dan penghargaan atas perjalanan hidup yang telah dilalui bersama. Di tengah zaman yang terus berubah, silaturahmi seperti inilah yang menjadi pengikat hati, penyegar jiwa, dan peneguh semangat. Semoga tradisi ini terus hidup
menjadi ladang pahala dan kebahagiaan bagi kita semua.